ini kan lagi mau pernikahan Mubarokah juga Ustaz. Ya. Gimana ceritanya Ustaz bisa Soal itu juga mau perjuangan. Mut, ini saya tanya sama kamu siap nikah enggak? Wah, kalau saya ditanya Ustaz, belum siap saya nikah Ustaz. Saya anak pertama, adik saya banyak ini masih perlu. Tapi kalau itu perintah ya sami'na wa ta'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, segar, waras lahir batin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita masih Muharram Ustaz. Spirit hijrah, kita mau menggali-gali tentang sejarah hijrah Ustadz mengenal Hidayatullah lah paling enggak. Tahun berapa Ustadz bergabung di Hidayatullah? Ya, jadi cerita tentang perkenalan saya dengan Hidayatullah, sebetulnya saya dulu sebelum Hidayatullah lahir, saya dulu aktif di Pemuda Muhammadiyah. Balikpapan. Ya, Balikpapan. Kemudian Ustaz waktu itu baru datang dari Ujung Pandang. Kemudian saya masih sekolah. Saya Sekolah aktif apa? di SPG. Oh, SPG. Ya, kelas PGA ke SPG? SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Oh SPG. iya SPG. Kelas kayaknya kelas 2 gitu ya, kelas 2. Tapi beliau datang itu sudah kelas 2 terakhir, saya mau naik ke kelas 3, saya ingat itu. Kemudian di komplek pendidikan di Gunung Pasir. Di Gunung Pasir. Di Gunung Pasir sih. Jadi SPG sekarang kalau posisi kampus sekolahnya di mana? Dulu di Gunung Pasir itu, di Gunung Pasir ada SMP 1, SMP 2, kemudian ada STM. Oh. Itu komplek pendidikan di Gunung Pasir. Sampai sekarang masih Sampai kompleks. sekarang komplek pendidikan itu. Nah, kemudian guru agama saya itu punya inisiatif untuk mengadakan sholat Jumat di komplek itu. Diadakan di SMP 1. Jadi kalau hari Jumat aulanya itu dibersihkan, kemudian pertikar sholat Jumat. Nah, pada waktu itu Ustadz Abdullah Said memberikan khotbah Jumat. Pokoknya penuh semangat, energik gitu. Kita udah, wah ini siapa ini gitu kan. Nah, ternyata kita telusuri, ternyata beliau itu salah satu anggota Muhammadiyah Pusat. Anggota Muhammadiyah Pusat. Wah, nyambung ya. Nyambung. Jadi kita dari pemuda selalu memanfaatkan beliau karena memang mau dia kan organisasi dakwah. Nah, jadi kita dari rumah ke rumah ngadakan pengajian seminggu sekali terus kurang lebih setahun itu. Posisi almarhum waktu itu di mana? Waktu itu beliau baru datang di rumah keluarga. Di rumah keluarga, namanya Jaksa Ustaz Muhtar Fai namanya. Nah, di situ beliau karena keluarga. Katanya belum ada kampus. Belum ada pesantren, belum ada ide keluar itu, masih ceramah-ceramah. Istiqomah kemana, pokoknya dengar ceramah itu semangat semua orang. Energi begitu, pemuda, dan masih umurnya berapa ya, tahun 45, waktu itu tahun 71, berarti baru sekitar berapa tahun itu ya? Masih muda berarti belum. Oh iya, kan 45, saya waktu itu masih 18 atau 19 tahun ya. Iya, sekitar itu, 17 mungkin. Gitu kan. SMA kelas 2. Iya. Ya sekitar 24 tahun lah beliau itu kan. Jadi masih energi gitu. Nah, kemudian kita manfaatkan itu sudah untuk dakwah di organisasi Muhammadiyah. Ada di kampung, di desa juga lain ada juga gitu. Dan di situ Ustaz selalu ikut ya. Ikut terus sudah dengan Pak Sarbini, Pak Sudiono itu semua. Itu satu kelas ya? Pak Sarbini kakak kelas, Pak Sudiono di STM. Kemudian satu lagi almarhum Pak Gustamaji itu kakak kelas, dia sama dengan saya, adik kelasnya Pak Sarbini dan Pak Gustamaji. 4 itu dari kampung saya. Dari satu kampung. Satu kampung, satu lurahan, tapi lain RT. Jadi satu ide itu kemana 4 orang itu kemana-mana sama terus untuk ngurusin itu Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah. Begitu. Hidup kegiatannya. Iya waktu itu kan. Terus lanjutannya? Nah terus kan kurang lebih setahun. Nah kemudian saya sudah selesai, saya ngajar masih itu aktif. Nah tiba-tiba ada ide
Ustadz itu mau pendidikan hidayah itu loh. Tapi sebelum itu puncaknya itu beliau sebelum bikin hidayah itu bikin training dulu. TC. Training pemuda namanya TC, Training Center Darul Arkam, TCDA. Wah, dia di sekolah Muhammadiyah. Karena kebetulan saya dari SMP Muhammadiyah. TCDA TCDA namanya, Training Center Darul Arkam. Iya. Oh, gitu metodenya. Nah, kemudian setelah itu beliau punya ide. Karena latar belakangnya begini, terutama dari Nahdlatul Asia, itu biasa kalau sudah di training, kemudian nikah dengan pemuda yang lain, akhirnya tidak terjaga jilbabnya, tidak terjaga segala macam. Artinya hasil dari trainingnya ya sia-sia bahasa kasarnya nggak gitu. berpengaruh. Jadi beliau ingin, kita nggak tahu juga kalau punya ide jadi beliau itu kan dari pemuda Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah itu kan membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, kan begitu. Nah, dari mana dan bagaimana? Ternyata lewat training itu berkali-kali dia melihat lewat pemuda Muhammadiyah begitu nggak sukses. Timbal ide, barangkali bikin pesantren. Nah, kemudian bikin pesantren beliau. Nah, di rumah salah satu bendahara Muhammadiyah, namanya Pak Haji Rasid, pamannya Pak Nandring itu. Oh iya. Itu yang sekarang jadi Hotel Pasifik. Gunung Sari Depan Masjid Alisan itu persis. Nah, itu kan dulu rumah panggung. Di bawahnya itu ada kolongnya. Itu tempat penggergajian kayu karena beliau itu pengusaha kayu waktu itu. Pamannya jadi Pak Nandring itu. Ya bendahara juga Muhammadiyah. Jadi kita belajar, tapi di bawah kolongnya itu karena udah dipakai lagi sudah. Tadi di bawah kolong itu usah pinjam aja gitu. Itu sekitar tahun berapa sih ya? Tahun 73. Berdirinya tahun 73. 73. Iya, 73. Masuk sini kan 76. Iya. Jadi waktu 73 itu Ustadz sudah langsung gabung di situ juga? Sudah belajar. Jadi gini, kan saya dapat ikatan dinas. Habis selesai 71 itu langsung ngajar, kemudian siangnya saya kuliah di Unmul lewat Gunung Sari itu kan panjangnya namanya terpanjang Pondok Pesantren Pangeran Hidayatullah, kursus bahasa Inggris bahasa Arab. Wah gitu kan. Jadi kan di samping tahu kita kuliah, jadi saya bilang udahlah waktu itu dengan Pak Salbini dengan Pak Kusnamaji, karena Pak Sudinyo kan STM, dia sudah melamar masuk Pertamina. Jadi tidak kuliah lagi, yang kuliah itu kita Pak Kusnamaji, Pak Almarhum itu, kemudian Pak Salbini, saya. Nah itu dari rumah naik sepeda pergi kuliah di Unmul itu di Pasar Baru. Oh, Unmul bukan Samarinda? Bukan, di Pasar Baru. Cabang Unmul di Pasar Baru. Tadi saya terbayang, naik sepeda Samarinda. Iya. Gitu kan. Pasar Baru di dekat Masjid Aswada itu, dekat situ. Oh, Aswada situ. Dekat situ. Jadi setiap lewatin terus. Nah, kemudian kita daftar sudah itu. Jadi ngajar pagi, kemudian jam-jam habis zuhur kita pergi kuliah sampai menjelang maghrib. Maghribnya kita di pondok itu belajar terus sampai jam 10 gitu, rutin hampir setahun lebih. Jadi pemuda waktu itu tapi waktunya habis untuk yang... Iya, tapi kita aja, yang lain kan terpengaruh dengan orang lain. Dengan kondisi Balikpapan waktu itu istilahnya banjir uang. Itu banjir dolar kan. Nah, saya niat juga masuk pesantren itu kalau mau belajar bahasa Inggris itu. Karena salah satu masuk di perusahaan harus pintar bahasa Inggris. Kalau pintar bahasa Inggris kan gajinya besar daripada guru. Gitu. Motifnya gitu dulu awalnya. Tapi setelah masuk, ternyata orientasi hidup begitu salah. Berubah. Nah, kemudian berubah. Terus belum terpikir mau pindah. Tapi kan masih 3 tahun kan kita, kan 71 sampai 73 sampai 71 masuk sini kan. Kemudian dari situ pindah. Setahun di Gunung Sari, ada ketidakcocokan beliau pindah ke Karangrejo. Nah, Karangrejo. Kemudian setelah setahun lagi situ pindah ke Karangbugis. Ustadz ikut terus di situ? Iya ikut, cuma kan saya tidak mondok karena saya masih ngajar kan. Kalong, kuliah. Kalong itu. Ya ikut Pak Kadir, almarhum Pak Suardani, almarhum Pak San Suraji, Pak Yusuf Suraji, Pak Manandring,
banyak lagi, ada berapa orang itu Itu santri. yang sudah mondok. Yang sudah mondok tapi sedikit, 6 apa 7. Jadi saya nggak mondok karena masih ngajar. Jadi Ustadz sama Pak Sarbini, Pak Halim, almarhum Pak Halim itu ikut terus itu. Iya. Belajar, ikut. Kita belajar terus di Karangreja, ikut juga. Nyangkul juga belajar, ikut semua. Sampai ke Karambugis. Kuliahnya tetap jalan. Kuliah jalan terus, masih jalan. Iya. Nanti berhenti itu setelah kita pindah ke sini. Terus berhenti dari jadi guru sih? Nah, kan tiba-tiba sudah orientasi berpikir berubah. Wah, kayaknya tidak benar ini. Orientasinya akhirat gitu kan. Nah, waktu itu ya ekstrim kiri, ekstrim kanan itu kan dia betul sama Mendiang Soeharto. Iya. Gitu. Jadi kita menanamkan almarhum pokoknya jihad di jalan Allah itu yang menegakkan Islam gitu kan. Tapi waktu itu kan tidak terlalu belak-belakan, tidak terlalu terbuka gitu kan. Tapi kita juga tidak tahu. Yang penting kita belajar aja. Kemudian Ustadz pindah ke sini. Wah, jauh sudah ini kan, kita sudah sini kan. Wah, gimana nih? Sudah susah kesininya kan, mau ngajarnya di sana kan? Iya. Ke sini, wah 30 kilo. 30 kilo. Waktu itu belum ada motor, sepeda kan. Belum ada motor. Gimana pergolakannya itu? Terus saya dengan Pak Sarbini itu, kalau Pak Kasnoji, Pak Kasnoji itu gini, ya dosa, kemudian dia punya pesi sendiri kan. Jadi dengan Pak Sarbini itu saya kebetulan hanya dekat, tetangga RT aja, jadi sering ketemu sama-sama. Ya kemudian bagaimana sih, karena dia ngajar di SD Teladan itu, Pak Sarbini itu. Di SD Teladan? Iya, di SD Teladan ngajar. Ustadz di mana? Di SD negeri biasa, di Gunung Samarinda. Dia di itu komplek Gunung Pasir itu yang sekarang di Teladan itu. Tapi meskipun seperti itu kan tetap jadi guru waktu itu kan keren juga ya. Artinya dipandang orang juga kan. Iya, jadi guru. Tapi kan dulu kita prosesnya di guru itu karena mau belajar, tidak punya dana, orang nggak punya, daripada nggak sekolah udah jadi guru aja. Nggak tertarik jadi guru karena pikirannya kalau jadi guru nulis-nulis ujungnya sakit-sakitan, gitu. Gajinya sedikit. Iya. Padahal luar biasa peranannya. Guru dalam pendidikan, dalam kemerdekaan ini kan. Kita nggak tahu dulu itu. Nanti setelah masuk pesantren baru ternyata guru itu luar biasa jasanya terhadap pendidikan kemerdekaan itu. Terus keluarga gimana, Seth? Keluarga senang kan, saya sudah ikut tapi sudah ngajar juga senang sekali. Sudah ayah saya itu kan, kalau saya sudah kerja, ibu saya senang sekali sudah dapat gaji, sudah bisa ngasih ibu sedikit, ngasih adik-adik gitu. Gitu. Baik, ketika memutuskan Ustadz keluar dari jadi guru. Nah, setelah pindah ke sini, wah gimana ya? Mau ikuti pesantren tapi ngajar. Saya usulkan ke Ustadz sama Sarbini, gimana Sur? Kalau kita hijrah aja saja ke kita ikuti Ustadz. Ayo mau disampaikan ke Ustadz. Sampaikan ke Ustadz. Ustadz bilang, jangan berhenti dulu. Kamu pindah aja dulu. Pindah ngajar yang dekat di sini. Nah, saya usulkan pindah ke Dikbud, diterima karena dari kota ke desa langsung di ACC sebentar aja. Tapi kalau dari desa ke kota orang mikir susah waktu itu. Ada ini guru mau pindah ke desa gitu kan? Di Gunung Tepak itu, pasar Gunung Tepak itu. Jadi Ustadz pindah di situ. Di SD itu ya, kita ngajar jalan kaki terus dari sini sampai Sarbini berdua itu. Iya. Termasuk Pak Halim. Pak Halim masih di sana. Pak Halim karena dia sudah menikah duluan. Dia sudah punya istri, jadi banyak. Kalau saya kan belum. Iya. Kalau ini juga belum, jadi pindah. Jadi Ustadz masih sempat ngajar di Gunung Tembak gitu? Iya, berapa tahun ya? 76. Kemudian saya keluar 79. 3 tahun ya? Iya, sempat. Termasuk Pak Raba itu murid saya itu. Raba itu murid iya. Tanya sama dia itu. Banyak murid saya itu, cuma saya kenal aja tapi ada yang jualan. Jadi Pak Raba itu murid Ustadz? Murid, dia ingat, oh iya kayaknya murid. Ada lagi satu temannya Pak Raba, dia ingat sama saya. Saya ingat, iya kayaknya betul nih Pak Raba. Gitu. Jadi sama Ustadz tidak langsung suruh putus ya? Enggak dulu kan. Saya ngajar setahun itu. Wah, udah enak juga ngelewatin pagi-pagi kan kita neces orang sementara kerja. Habis itu kan di depan ini kan gunung Ustaz. Masuk itu jalan setapak. Ya itu kalau dicangkuli kan supaya jadi rata kan, dicangkuli tiap pagi.
Nah kita kan kerja juga bakti tapi minta izin ya. Iya, pegawai negeri katanya gitu. Gak enak juga itu kan. Beban mental ya. Beban mental, apalagi kalau jalannya tuh gitu. Pakaian rapi. Iya, pakaian rapi gitu. Subhanallah lama. Akhirnya mikir, gimana Sar? Udah kita hijab total aja sudah. Minta berhenti aja sudah. Sampaikan sampaikan lagi ke Ustaz. Bilang, Ustaz, kamu pikir mata-mata sama saya begitu kan. Sampai saat ini sudah mata. Sudah Ustaz. Dan siap menerima risiko apa? Siap Ustaz, risiko apa pun saya siap. Saya bilang begitu. Siap kehilangan gaji. Siap semua pokoknya siap sudah Ustaz. Karena Ustaz berikan anunya itu ceramahnya kan hampir setiap hari itu. Dikejar iman jihad begitu kan, pengorbanan segala macam. Dengan yang paling berkesan itu kalau kamu jadi pegawai negeri itu gajimu ajrun mamnun, terhitung ya. Bisa dihitung sekian. Tapi kalau kamu belajar kamu ngajar di pesantren itu gaji itu ajrun ghairu mamnun. Kemudian Allah memberikan sesuai dengan kebutuhanmu. Iya. Sudah ada di sana, cuma Allah memberikan sesuai dengan kebutuhanmu apa. Sampai sekarang itu. Dan saya rasakan sampai sekarang itu. Iya. Artinya meskipun begitu beliau tetap bijaksana gitu ya. Iya. Tetap bijaksana ngasih. Enggak langsung dia. Enggak langsung. Dilihat siapa dulu. Iya. Ya, enggak langsung dia. Makanya setelah proses gitu kan. Nah, sudah kasih orang tuamu, pokoknya saya sudah siap Ustaz segala-galanya. Orang tua gimana sih? Begitu berhenti, langsung orang tua saya bilang ibu saya, Mut, kamu itu sudah enak-enak jadi guru, dapat gaji, kan kamu punya istri, sudah nikah waktu itu kan? Oh, udah nikah. Oh, jadi waktu nikah setahun kan 76 nikahnya. Iya. 76 nikahnya, 79 saya berhenti 3 tahun. 3 tahun saya ngajar, 3 tahun ya. 76 kan waktu sini. Nikah? 76 nikah. Nah, setelah 3 tahun 76 nikah kan. Nah, baru 3 tahun ngajar, anak sudah 2. Kemudian santri di kita asuh itu ada 3 yang jatuh di rumah itu. Nah, kemudian setelah itu kan ibu saya bilang, kamu kasih makan apa anakmu, Mut? Gajimu berapa? Saya bilang, enggak tahu mak gaji saya berapa, belum pernah dikasih. Nah, ya dia bilang, Mut, semua keluarga saya itu, mau sudah enak. Menyayangkan ya. Iya, menyayangkan, menyesal sekali, Mut. Apa kamu? Saya enggak jawab. Dalam hati saya mau jawab dengan kenyataan aja. Kalau dengan pernyataan susah menerima ibu, karena tidak paham. Udah, saya jalan apa adanya saja. Nah, kalau boleh tahu Ustaz, gaji waktu itu berapa dari 65.000 gaji pengeri, dapat fasilitas 65.000 ya banyak waktu itu kan. Zaman itu banyak. Iya, banyak sekali. Tapi herannya, saya pernah kalau sudah tanggal 25 kena penyakit kanker, kantong kering, ujung-ujungnya utang. Kok bisa? Iya, itu 65.000 utang. Jadi kalau tanggal 25 saya mudah itu, anak saya pertama di depan ini kan banyak orang jualan, orang-orang Banjar itu. Kesana mudah, pinjam gula, pinjam ini, nanti kasih tahu bulan depan dibayar. Kan sudah jelas ada 65.000 kan. Waktu itu masih 3 tahun itu masih ngajar situ. Nah, setelah berhenti, kemudian Ustaz ngasih saya, yang ingat itu almarhumah, ngasih saya itu 13.000. Dari 65.000 jadi 13.000. Apa dia bilang? Mut, ini bukan gaji. Ini kewajiban saya memberikan maisha sama kamu. 13.000 ini memang sedikit, Mut, dibanding dengan kamu dapat setiap bulan di negeri. Dan tiap bulan depan saya juga tidak tahu, mungkin tambah, mungkin kurang, mungkin tidak ada. Gitu. Terus ingat, Mut, ya, berkahnya saya tidak tahu. Ya, ini ada berkahnya tapi tidak tahu. Ternyata benar, berkahnya saya rasakan itu. Yang pertama, saya tidak berani utang. Loh, Ustaz bilang kan, bulan depan belum tentu ada. Kalau ada belum tentu ditambah. Mungkin kurang, mungkin tidak ada. Jadi nggak berani utang-utang kan? Iya, nggak ada jaminan mau nggak ada jaminan. Padahal sudah baru seminggu sudah habis. Udah habis itu seminggu, udah ada lagi sudah. Tapi yang jelas sampai sekarang itu kata ibu saya itu, nanti kamu kasih makan batu. Enggak, sampai sekarang kita pernah makan batu sejak itu, enggak pernah. Dan makan aja.
Ada aja. Ada aja. Jadi yang pertama gitu kan. Hmm. Nah, yang kedua saya rajin silaturahmi. Silaturahmi itu kan panjang umur sambil rezeki. Iya. Sambil dakwah. Nah, itu Pak Samsudin itu. Yang gunung tembak Gunung tembak itu di rumahnya itu jadi tempat ceramah dengan tetangga berapa orang itu. Halaqah lah. Kalau sekarang berikan ceramah. Kan itu kan dakwah fardiyah ya. Iya, dakwah dia. Pasal lain-lain itu saya aja terus gitu kan. Sudah intim, baik sekali sudah Pak Samsudin itu dengan jamaah itu sudah baik. Jadi tanya gimana? Ya alhamdulillah kadang-kadang dibawain, ya macam-macam lah dibawain sama dia itu kan. Karena kita cerita kondisi kita begini, tapi nggak minta cerita aja. Nah, dia kan punya kelebihan berikan dan punya empang dia kan. Iya, sampai sekarang punya empang. Iya. Tapi kan putra putrinya masuk pesantren juga itu ya. Iya, ya amatnya itu yang pertama sekarang lagi di operasi otak gitu. Iya. Itu saya ngajak masuk sini. Iya. Gitu alhamdulillah. Sekarang ini kan lagi mau pernikahan Mubarakah juga Ustaz. Tadi agak terloncat ini masalah pernikahan. Ya. Gimana ceritanya Ustaz bisa? Masya Allah itu juga mau perjuangan. Jadi putra putri kan dipisah ini, nggak tahu kita kan. Jadi di situ. Nah, satu saat ini cerita almarhum istri saya. Jadi kakak istri yang laki-laki itu, sini ada kakak perempuannya. Jadi kakak laki-laki itu satu-satunya ke sini meminta supaya mertua itu dinikahkan, dicarikan jodoh. Nah, karena dia masih di sini, masih di pesantren, datanglah ke ustadz. Nah, mau minta supaya dinikahkan, bolehkah? Mau dinikahkan di di luar. Ustadz, jangan Pak, kasihan udah bagus ini. Ya tapi mulunya sudah masuk Ustadz, dah enak ini katanya gitu. Gak perempuan kalau terlalu tua. Ya sudah gitu. Nah rupanya Ustadz nyuruh Ustadz Nadir. Nadir yang di Sumatera, yang dia di Lampung, panggil saya, Mut, ini saya tanya sama kamu siap nikah enggak? Wah kalau saya ditanya Ustadz, belum siap saya nikah Ustadz, saya anak pertama, adik saya banyak ini masih perlu segala macam gitu, padahal nggak punya apa-apa juga. Saya alasan aja. Tapi kalau itu perintah ya samina wa ta'ala. Langsung disekak semua. Ya ini perintah buat perintah pimpinan ini. Ya sudah kalau perintah samina wa ta'ala. Sama siapa Ustaz nikah? Ya sama santri putri lah. Siapa? Ya pokoknya santri putri lah. Gitu udah dikasih tahu. Enggak dikasih tahu. Iya. Namanya juga udah dikasih tahu. Enggak dikasih tahu. Ya samina wa ta'ala. Ya kalau gitu, kalau kamu samina wa ta'ala, ya nanti malam saya lamarkan. Hari Kamis pagi. Jadi malamnya langsung malam Jumat ngelamar. Rumahnya kakak itu di PNW dekat Pertamina. Di sana dilamarkan. Besok paginya Jumat sudah ketemu saya lagi. Mut, lamaranmu diterima. Jadi saya jadi nikah Ustaz. Jadi waktu mau lamar itu Ustaz ada di bawah ya? Enggak. Enggak di bawah, enggak ditunjukkan juga foto-fotonya enggak. Kalau kayak orang sekarang ada kayak beli kucing dalam karung. Tapi enggak terpikir waktu itu, enggak terpikir. Yang terpikir cuma samina wa ta'ala. Cuma dulu pernah saya bilang sama ibu saya. Saya mungkin enggak mungkin nikah Mas, saya bilang orang gajinya guru kecil. Siapa yang mau sama guru, aku bilang. Kecuali kalau ada wanita yang mau ngelamar aku, nah baru aku bisa nikah. Mana mau ada? Ya kayak di Sumatera itu, aku bilang ada kan. Ya, ada di Sumatera. Sudah. Jadi Ustaz panggil. Nah, pagi dikasih tahu lamaranmu diterima Mut. Jadi Ustaz, ya nikahnya kapan Ustaz? Malam Ahad. Jadi cuma 3 hari? Iya malam Ahad. Enggak, iya Jumat. Sabtu Jumat itu turun, kasih tahu keluargamu. Jadi hari Jumat sore saya turun, kasih tahu ibu saya. Sama ibu saya. Waktu itu ayah saya sakit. Jadi bilang, ibu, saya bilang sama ibu, Mak, saya mau nikah. Kapan Mut? Besok malam Ahad. Malam Minggu besok? Iya. Sama siapa? Bilang Ustaz sama santri putri. Siapa namanya? Nggak tahu juga. Orangnya siapa? Nggak tahu juga. Pokoknya sama santri putri. Alah Mut. Kamu bilang ini. Kok nikah ini orang
hari ini ngomong besok mau nikah itu gimana Mut kamu? Iya kan Jumat, Sabtu ya? Yes, iya, malamnya jadi 2 hari aja itu dikasih tahu. Iya. Halo Mut kamu itu. Ya terserah kamu lah. Aku bilang, iya sudah, pokoknya aku senang ngomong sama Mama. Jadi pas malam minggunya ini Pak, satupun ayah ibu keluarga saya nggak ada yang datang. Yang datang tuh cuma adik angkat, adik ipar sama adik angkat. Nah yang ngasih belikan baju saya adik ipar saya. Mau nikah Kak? Iya kapan besok? Terus ada persiapan? Nggak ada. Ada baju-baju? Nggak ada. Udah dibelikan baju. Nah baju. Terus saya sampaikan sama Ustadz, saya sampaikan Mama gimana? Ya reaksinya kayaknya kurang senang Ustadz, orang masa nikah mendadak hari ini ya mendadak gitu. Tapi kamu gimana? Ya sampai nama tak, nah sudah siap segala-galanya. Tapi nanti Mut kalau nikah yang anulah, yang neces sedikit lah. Maksudnya ya pakai jas lah. Ustadz orang kita jadi santri mana ada jas Ustadz. Saya bilang gampang Mut, nanti saya pinjamin jas ke Pak Hadir. Kebetulan bodinya memang kurang lebih saya aja. Gitu. Tapi pinjamin ya? Pinjamin, bukan dikasih, pinjamin. Nanti setelah itu mana Mut kan lagi. Jadi sudah malam minggu nikah. Sendiri saja? Sendiri. Pertama kali saya nikah di sini santri. Sekalipun Pak Hasan sudah, Pak Usman sudah, tapi di kota. Tapi pernikahan pertama di kota itu saya. Oh iya. Di masjid ini masih belum jadi. Di belakang itu kanunya belum dipaku, hatunya papanya belum dipaku. Baru separuh ke depan aja. Habis sholat Isya kah? Iya, habis sholat Isya. Sholat Isya. Dipanggil terus kan. Putri sudah siap. Putri kira-kira di mana? Bukan di WKP, ya sekitar WKP itu gedung putrinya. Situ. Di lab situ. Putrinya kumpul sana semua, laki-lakinya di masjid itu. Ya, jadi sudah siap tamu semua kan datangnya sebelum Isya semua di sini dari kota juga, Dokter Gunawan. Oh, diundang juga. Iya, rame. Kebetulan mbaknya istri saya itu, Mbak Aminah itu jamaah istiqomah. Oh. Jadi dipanggil semua orang istiqomah ke sini tuh. Kuda Ustaz sering ngisi di istiqomah, jadi datang termasuk Dokter Gunawan, ketua DKM Masjid Istiqomah datang ke sini. Begitu. Menyaksikan perkawinan santri pertama gitu. Saya kalau bahasa sekarang stres. Sudah bisa kan saya ke bawah ganti baju-baju gitu kan, pakai jas segala macam gitu kan. Ustaz, prosesnya dulu pernikahan itu kayak apa? Waktu malam Ahad memang rame juga ya? Rame seperti biasa rame. Orang datang ke sini. Santri lihat semua ya? Iya, santri masih sedikit, berapa orang lah tahu. Santri putra ya, santri putih ada juga lah sekitar 34 bulan barangkali ya. Belum sampai ratusan ya? Belum. Subhanallah. Jadi waktu dipanggil bisa saya pulang mau ganti pakai jas kan. Itu lama sekali. Dipanggil lewat mic, kepada pengantin putra segera ke masjid. Lah saya itu dulu itu nggak tahu itu stres. Jadi mau buang air besar. Selalu ada hawa begitu ya. Kamar mandi, nggak keluar. Habis bersih kembali lagi, mau buang air lagi. Berkali-kali bilang Pak Sudiono, sudah Mut, dipanggil terus itu loh. Terus tanya lagi, Mut, maharnya ada nggak? Mahar apa no? Saya bilang gitu kan, saya ngomong biasa kan. Mahar apa? Loh orang nikah itu perlu mahar. Bilang Ustadz pokoknya kamu mau nikah gitu aja, ndak bicara mahar, ndak bicara macam-macam. Loh Mut, boleh aku itu urusannya pimpinan, aku ndak tahu. Aku bilang pokoknya aku mau nikah gitu aja. Gitu. Harus ada maharnya. Nah, ndak dikasih tahu juga sama Ustadz Nazin, ndak dikasih tahu juga bahwa itu perlu ndak. Jadi Pak Sudiono itu nyariin, Mut, ada Quran ndak? Ya ada itu Quran terjemah yang kita pakai itu. Bawa sini saya bilang. Mau diapain? Sudah diam aja. Jadi dibungkus, carikan bungkus cepat-cepat dirapikan, kasih pita, bagus rapi gitu. Udah bawa Mut. Wah, alhamdulillah kan. Nah dia ngurus bawa ke sana. Nah, akan nikah lancar alhamdulillah ya. Akan lancar. Baru suruh ngantar mahar itu kan. Didampingin Pak Sarbini sama Pak Kadir saya ingat. Dah saya dampingi. Nah, pas di depan pintu itu ditinggal. Saya suruh nyari sendiri kan, dia tidak boleh masuk kan? Iya. Jadi saya celingak-celinguk juga. Mana ini istri saya?
kok sama semua ini kan bingung. Itu Ibu Ida ketawa sama semua teman-temannya, ketawa semua. Ibu Ida itu ketawa. Karena belum pernah lihat memang. Belum pernah lihat dan tidak ada tanda-tandanya. Udah dikasih tahu. Tidak ada kasih tanda kan, ada tanda misalnya apa gitu. Tidak ada. Jadi kudung biasa aja sama. Aduh mana ini lama. Saya Keringat. wah sudah pokoknya dipeloncat diketawain Pak. Masya Allah saya bilang. Kayaknya mungkin ibu itu kasihan, ada kayak kasihan. Itu loh Mut, isi ternyata tunduk. Itu aja. Kita kan nggak tahu. Nggak tahu pokoknya nggak pernah lihat foto, nggak pernah bicara soal perkawinan, nggak pernah baca soal perkawinan, nggak sama sekali. Asik kerja dan belajar, gitu. Buta, maaf itu sampai hal-hal yang begitu buta semua, nggak tahu. Tapi nggak terpikir. Nggak terpikir. Nggak tahu pokoknya. Apalagi alamiah pokoknya. Nggak ada timung. Nggak ada pokoknya blank, nggak ada ilmu tentang itu. Nggak ada pembekalan juga. Nggak ada pembekalan. Pembekalnya iman jihad itu aja. Samina wa ta'ala. Nah, begitu kita pulang, sudah. Nah, selesai sudah kan? Alhamdulillah. Nah, kan orang pada makan semua ini. Jadi setelah makan itu ada tamu-tamu bilang, mana sih dagingnya ini? Kok dicari-cari di apa nih di tempatnya itu? Ini kayak daging, coba bukan daging, dia terong. Dan daging. Jadi gulanya gulai terong. Untuk walimahnya. Walimahnya gulai terong. Gulai. Betul-betul sederhana. Waduh, pokoknya. Padahal dia tamu dari Istiqomah. Iya, dari kota itu. Nah, betul-betul. Ustaz, Masya Allah. Subhanallah. Tapi saya lupa apa ceramahnya Ustaz, saya lupa waktu itu. Tapi jelas bahagia gitu lah ya semua. Ada yang terbawa bahagia. Bahagia gitu. Terus waktu pertama kali ketemu istri. Nah, kemudian kita sewaktu itu kan tinggal di gubuk. Gubuknya namanya Pak Kaco, enggak dipakai lagi karena tanahnya sudah dibeli. Masih alat atapnya atap alang. Iya. Nah, apa Ustaz bisik, Mut? Itu gubuk memang jelek, tapi kuat, Mut. Kuat. Saya enggak tahu maksudnya apa. Nanti setelah berjalan, Coba dikasih. Enggak, bukan. Maksudnya untuk apa ya kamu kuat, kan tidak mungkin roboh gitu. Kamu mau apa kamu lakukan di situ tenang gitu. Maksudnya ya untuk gitu kan. Maksudnya kuat tuh Mut gitu. Saya enggak tahu. Nah, waktu itu pas malam hujan deras Pak, bocor Pak. Bocor itu. Iya namanya ilalang. Iya namanya ilalang bocor. Jadi ya orang-orang bayang, malam pertama apa bocor, kemudian saya sakit. Sakit saya sudah. Karena tadi kan stres kan? Iya. Karena saya punya luka di kaki. Jadi mau buat saya panas dingin kan? Panas dingin. Ya sudah ada istri, ya sudah enak kan? Jadi tidak bisa apa malam pertama itu orang makan, malam tidak bisa. Udah bocor, kemudian kita kedinginan, mana sakit, tidak bisa apa-apa. Gitu, subhanallah. Tapi ibu waktu itu langsung terima juga ya? Nah nanti setelah ini ke sana, nah ibu nerima karena kebetulan dilihat, ya alhamdulillah bagus juga. Kemudian orang Jawa santun sama ibu. Kemudian istri saya itu tidak disuruh, pokoknya langsung ke dapur. Karena dia kan memang ibu dapur. Iya. Dia lihat pekerjaan sudah ada piring. Nggak tanya, ada piring sudah langsung. Jadi gerapek gitu. Iya. Ibu saya senang. Rajin ya? Ya rajin. Di mana saja, bukan cuma di rumah ibu, di rumah saja. Termasuk nah, mungkin dia nggak ngomong tapi bilang wah bagus gitu dah. Nah ternyata menantu yang paling disenangi almarhumah. Iya. Sampai meninggal itu. Terus Bu Marfua waktu ketemu Ustaz pertama kayak apa ini? Gimana? Pokoknya ada ya waktu pertama kita sama-sama nggak tahu apa keluar kalimat pertama gimana nggak tahu, pokoknya alamiah aja bingung kita waktu sama-sama pemalu ya? Iya sama-sama buta semua, nggak ada begitu. Susah apa ya maksudnya kan nggak tahu saya, pokoknya beralamiah aja gitu kan. Umur berapa Ustaz waktu itu? 24, beliau 22. Iya. Saya 24. Tahun 76 kan saya nikah. Iya. Beliau 22. Subhanallah. Ini. Nah kemudian kan dulu kan. Iya. Jadi setelah selesai acara itu, nah besok paginya ceritalah istri saya. Dan tanya, mana tadi Mas jaketnya, jasnya? Kenapa? Waktu masih kan pakai jas. Jas itu dipinjami Ustadz Matir.
Jadi minta kembali. Oh gitu. Dia nggak pakai baju biasa, baju santri biasa. Baju santri, nggak ada apa-apa. Nggak ada gaun pengantinnya. Nggak ada. Bunga aja nggak ada. Belakang nggak ada, bunga aja nggak ada. Dekorasi nggak ada. Nggak ada semua, nggak ada. Hati kalau orang baru 3 tahun ini masih belum dipaku semua, mana ada pestanya pakai teror. Mana ada, subhanallah. Terus masalah mahar tadi gimana? Nah, jadi setelah saya pulang katanya itu santri yang lain, Mbak, wih, bagusnya Mbak maharnya Mbak, boleh nggak dibuka Mbak? Ya buka. Nah, jadi setelah terus bukan dibuka sampai rame. Jangan buka santri teman-temannya itu semua, termasuk Ibu Irma, istrinya Pak Kadir, itu kan santri semua itu. Iya. Ini santrinya almarhumah itu semua. Termasuk ibunya si Dr. Rohim itu kan itu semua. Buka pelan-pelan dibuka. Begitu dibuka sampulnya, Masya Allah Mbak, Quran butut Mbak. Waduh, itu aja masa. Maaf deh ya, aku nggak punya apa-apa, aku bilang. Itu yang aku punya, aku juga nggak tahu, nggak apa-apa Mas katanya. Ini namanya kita nikah perjuangan katanya. Wah sudah. Artinya istri Mas sudah siap juga ya dengan kondisi yang menerima juga ya. Ustadz itu memberikan subhanallah, luar biasa itu. Menerima kita adanya, dan kita yakin kalau Ustadz milikan enggak, ya yakin semua lah. Iya, artinya nggak ada keraguan. Nggak ada, sudah. Ternyata dalam perjalanan alhamdulillah nggak pernah saya kasih makan batu, kemudian nggak pernah berencana anak saya mau jadi begini-begini, enggak. Tapi semua berjalan alamnya. Jadi terasa itu Masya Allah. Pokoknya apa ya, yang namanya susah itu biasa. Makanya, nah satu hikmah yang kedua tadi, tadi kan bilang tadi, saya silaturahmi, kemudian saya tidak punya utang. Kedua, Allah mengajarkan saya belajar hidup susah. Belajar hidup susah. Kata beliau, kita bukan mau hidup susah, tidak mau, ayatnya juga gak benar. Loba nanti nafiduna, tapi belajar hidup susah. Begini caranya. Nah, ternyata betul masuk anak saya. Makan nasi dengan garam, makan nasi minyak jelantah, apa adanya. Ya, anak saya juga ndak rebel juga. Kalau tahu kondisi bapaknya begitu. Dan untuk apa istri juga untuk apa. Ndak pernah namanya beli bedak, ndak pernah. Jadi untuk hias-hiasan tuh nggak ada. Sudah nggak ada pokoknya. Tampil apa adanya aja, sudah. Gitu. Iya, betul-betul perjuangan. Iya. Tapi rencana itu ayat tetap nikahkan lawan laki-laki, nanti Allah berikan kekayaan itu kan, kalau miskin itu ternyata berapa? 3 bulan kemudian setelah itu mbak saya itu dapat tugas kuliah di ITB. Karena dia kerja di Projakal kan, insinyur, masih sarjana muda, untuk ngambil insinyurnya di dua suami istri. Ke sana, dan satu-satunya adik ya cuma istri saya. Jadi semua kasurnya sampai alat dapurnya, kasurnya semua itu diserahkan kepada adik saya. Semua dia cuma bawa pakaian aja sama barang. Semua itu serahkan, semua dari dapurnya sampai kasurnya itu diangkut semua ke gubuk tadi. Ke gubuk itu. Waduh, kabut sekali. Jadi lengkap, alat-alat jadi lengkap. Lengkap sudah, lengkap. Piring semua lengkap. Sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Ya ada ala kadarnya ya kan, harus 3 bulan kan. Tapi setelah itu wah, malah sebagian dikasihkan sama tangga yang lain kan. Nanti setelah saya renungi, ya Allah, betul itu ayat. Ya. Kamu tiba dikayakan oleh Allah. Janji Allah benar. Iya. Makanya itu apa ya? Jadi saya sudah merasakan itu bagaimana kebenaran ayat itu loh. Gitu. Jadi nggak beralasan kalau ada pemuda nggak punya pekerjaan nggak mau nikah itu. Iya, gitu. Makanya saya tidak yakin dengan ayat Allah ya. Iya. Karena dulu ya memang kita nggak mikir bagaimana kalau kita pikir dengan otak persiapan, nggak jadi. Semua teman, nggak ada kita persiapan uang, nggak ada. Pokoknya nikah, urusan pesantren sudah, pokoknya belajar. Subhanallah. Ini spirit yang luar biasa, dari hijrah terus nikah. Ini padahal nikah kan seumur hidup sekali ya. Iya. Waktu itu bilang itu subhanallah.
Tapi Ibu Marfuah waktu itu juga nerima juga ya? Nerima apa adanya. Iya. Subhanallah. Terus ya nanti kita mau lanjut masalah tugas ya. Iya, Tapi kayaknya nanti lebih panjang lagi. Iya, lebih iya. panjang. Tugas 31 tahun saya tugas. Iya, dari pertama sampai Iya, 31 tahun saya kira ini 32 tahun. nanti masalah tugas, kemudian masalah pendidikan anak-anak. Ya. Nah, itu saya kira nanti sesi berikutnya, Iya, Set. iya, iya. Untuk malam hari ini untuk hijrah dan menikah. Iya. Ya. Kami ucapkan terima kasih banyak Jazakallah atas bincang-bincangnya, Set. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang sampaikan barangkali ada kekurangannya sana sini dengan bahasa yang lain, saya minta maaf juga. Tapi intinya mudah-mudahan sudah bisa dirasakan bahwa Allah itu segala-galanya, dan itulah al-madu menandakan kepada kita keyakinan. Iman itu kan wal yakinu kullu. Iya. Pokoknya yakin sudah sepenuhnya, jangan goyang lagi, Allah pasti bantu. Ya sudah saya rasakan itu. Udah saya rasakan, bukan lagi cerita di mulut, sudah, bukan sampai sekarang, sampai sekarang. Harus ya, karena memang Iya, sudah ada pengalaman spiritualnya. Iya, apalagi nanti kalau mau nikah dengan yang kedua ini, waduh, itu ceritanya Lain lagi nanti. lain lagi. Ini baru nikah babak pertama dan istri pertama kan. Iya. Alhamdulillah, Set. Jazakallah. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, terima kasih ya, sama-sama. Mudah-mudahan manfaatnya buat kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.